Hola, hola, sobat yang tersayang. Jumpa lagi bersama aku, GT Man. Oke, sobat yang tersayang, senang kali rasanya malam ini aku bisa berjumpa dan menyapa kalian semua. Walaupun sebenarnya hari ini aku agak kesal ya. Karena apa? Kontennya, buat videonya kelamaan. Kenapa lama? Karena disebabkan listrik di daerah kami itu mati ya. Berapa jam ya? Ada kurang lebih 5 jam. Jadi mau tidak mau ya harus hari ini, malam ini aku menyapa kalian buat video dan masak-masak kembali, mengajak kalian untuk mengobrak-abrik dapur yang ada di rumahku ini. Nah, jadi sobat yang tersayang, ya sudahlah, kita lupakan aja lah ya. Apa yang sudah terjadi ya terjadi lah ya kan. Kita mau apa lagi? Ya itu kan kehendak yang pasti kita sebagai warga negara yang baik dan benar ya tentunya tetap menjalankan tugas dan kewajiban kita, yaitu apa? Membayar listrik tepat waktu. Oke, sobat yang tersayang, malam ini ya aku mau buat cake coklat, tapi nanti ada toppingnya itu pakai saus pisang. Nah, terus di atasnya aku mau tabur dengan keju leleh dan juga keju parut. Kalian penasaran ya? Pasti kalian penasaran gimana hasilnya. Oke, langsung aja ikut dengan aku ya. Yuk. Sobat yang tersayang, ini bahan-bahannya udah aku siapkan semua seperti biasa ya. Ini bahan-bahannya bisa kalian dapatkan ya di mana saja di sekitar kalian. Nah, ini dia ada 7 kuning telur dan 7 putih telur. Jadi ini 7 butir telur dan aku pisahkan maksudku ya. Putih dan kuningnya aku pisahkan. Terus di sini ada tepung terigu, tapi ini udah aku campur ya sobat yang tersayang. Jadi tepung terigunya ini ada 110 gram ya maksud aku. Dan ada 40 gram tepung bubuk coklat, 10 gram maizena, dan 10 gram tepung bubuk susu. Nah, ini ada yang putih-putih kayak gini. Ini adalah baking powder. Baking powder. Jadi semuanya udah aku mix ya. Si tepung terigu, tepung bubuk coklat, tepung susu, maizena, jadi itu udah aku ayak, jadi hasilnya seperti ini. Kalau yang putih ini memang sengaja aku taruh di atas ya, baking powdernya. Nah, berikutnya ini ada gula putih. Ini gula putihnya ini sebanyak 275 gram. Tapi nanti ini aku bagi juga gitu, dimana 100 gram untuk campuran saus pisangnya dan 175 gram lagi itu untuk bahan ke campuran telur. Ada 1 sendok makan margarin, ini yang masih utuh, dan ini ada margarin yang aku campur minyak. Jadi margarinnya itu 100 gram sudah aku lelehkan, tapi tidak dimana seperti aku bilang, aku selalu melelehkan margarin itu ya hanya sampai tingkat kelelehannya itu 60% saja. Dan setelah dia meleleh 60%, aku campur dengan minyak makan. Nah, kenapa dia hitam? Di sini aku langsung mencampurkan 60 gram dark coklat ya, coklat batangan ya, yang dark. Jadi setelah dia meleleh aku campur. Jadi ini sudah 3 bahan ya, margarin, minyak makan, dan juga si coklat batang. Berikut ini ada pisang. Ini aku sudah haluskan ya dari 4 buah pisang. Terus ada 1 telur utuh. Nanti ini aku akan kocok lepas, aku akan campur ke pisangnya. Itu dia ya. Nah, berikutnya ada keju, nanti itu sebagai taburan. Ada coklat batangan, nanti untuk topping siraman di atas. Berikut ada ini dia, vanili ya. Nanti aku akan pakai setengah sendok teh saja. Dan ini cake emulsifier aku juga pakai, yaitu setengah sendok teh ya. Ini aku pakai tepung hun kue seperti ini ya. Tepung hun kue ini gunanya untuk membantu supaya dia adonan si pisang ini yang aku masak nanti sebagai sausnya dia bisa lebih kental ya. Dan tidak lupa jeruk lemon untuk campuran putih telur. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sobat yang tersayang, pisang yang sudah aku haluskan tadi, ini sudah aku taruh ke wadahnya. Dan ini aku mau masak.
Dan gula yang 100 gram aku katakan tadi ya, aku bilang tadi ini udah aku campur, ya, ini dia. Nah, ini telur sudah aku kasih vanili secukupnya ya, dan aku mau kocok lepas. Kocok lepas dulu. Setelah dia tercampur dengan benar, baru kita masukkan kemari. Nah, ini sudah terkocok lepas ya, seperti ini. Oke, kita mau masukkan. Nah, di sini ada air 100 ml, 100 ml maksud aku. Aku mau kasih sedikit saja dulu, ya. Oke. Berikut kita masak. Kita masak dengan api yang sangat-sangat sedang sekali sampai dia betul-betul warnanya berubah, kadar airnya susut. Setelah itu baru kita masukkan si tepung hun kue yang sudah aku campur dengan air ya. Sobat yang tersayang, tadi kan aku sudah memasak ya. Cuma pada saat kita memasak pertama dengan 100 ml air, itu airnya akan cepat kering, susut, walaupun sebenarnya kita menggunakan api yang sedang. Nah, tidak salah kalau kalian itu menambahkan air kurang lebih ya 50 atau 75 ml gitu. Setelah itu kita aduk sampai dia mengental kembali. Nah, kalau sudah mengental, saatnya kita menambahkan tepung hun kue ya yang sudah aku campur dengan air. Ini ya. Ini diaduk, harus diaduk karena nanti dia menggumpal. Nah, sambil kita mengaduk, kita masukkan margarin. Kita aduk kembali sampai dia betul-betul semuanya mengental total. Sobat yang tersayang, ini sudah aku masak kembali kurang lebih tadi 10 menit ya. Hanya 10 menit saja. Kenapa? Karena kita berharap ya hun kue itu yang sudah aku cairkan dengan si air, dia bisa masak total. Jadi dia sebenarnya seperti kayak kita masak bubur nasi ya, bubur dari beras gitu. Nah, jadi ini sudah 10 menit, sudah kental dan layak kita angkat. Ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Perhatikan sobat yang tersayang, apinya halus, api halus dan harus terus dikacau. Kenapa? Karena dia kalau tidak dikacau, dia lengket dan gosong. Jadi kita harus rajin dan sabar mengaduk-aduknya. Seperti ini ya. Oke, saatnya kita angkat dan kita dinginkan. Tahap berikutnya sobat yang tersayang, aku mau mixer si kuning telur yang ada sebanyak ini ya, 7 kuning telur tadi bersama gula. Tadi kan gulanya itu sebanyak 175 gram. Cuma aku bagi dua, jadi setengah ke kuning telur, nanti setengah ke putih telur. Nah, di sini sudah ada cake emulsifier dan juga vanili. Oke, langsung kita mixer ya. Sobat tersayang, ini sudah 5 menit dan sudah putih juga mengkaku ya. Nih, sampai seperti ini. Sekarang aku mau matikan. Sobat yang tersayang, ini putih telurnya mau aku mixer sampai dia ngembang putih berbusa kaku. Jadi aku di sini sudah mencampur dengan gula dan aku mau kasih perasan jeruk lemon. Ini opsional. Kalau kalian mau pakai jeruk lemon silakan. Kalau kalian mau pakai jeruk nipis juga silakan. Ya, semua tergantung selera kalian masing-masing.
Ya, saudara saya sudah putih mengembang kaku dan juga mengempal ya. Dan ini aku mau matikan. Saatnya putih telurnya aku campur kepada kuning telurnya ke dalam kuning telur yang tadi sudah kita mixer kaku. Tepungnya kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Ini udah tumpah, saking semangatnya. Saatnya kita masukkan sedikit demi sedikit margarin yang kita campur dengan minyak makan dan juga coklat hitam, coklat dark yang sudah aku lelehkan. Setelah tercampur semuanya, kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita semiri margarin dan kita lapisi dengan tepung. Hasilnya seperti ini sobat yang tersayang. Saatnya kita panggang, tapi kita hentakkan 2 kali saja. Sekali lagi ya, supaya kadar anginnya bisa rapat. Kita panggang dengan api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius kurang lebih 35 menit. 2000 years later. Nah sobat yang tersayang, ternyata kue kita sudah masak. Lihat ini ya. Sekarang aku mau angkat. Ini dia sobat yang tersayang, kue kita sudah masak. Nah, berikutnya aku akan membelah 2 supaya kuenya itu bisa aku berikan saus pisang yang sudah kita masak tadi ya. Oke. Ini sudah aku belah dan aku mau kasih saus pisang yang sudah tadi aku masak. Ini sobat tersayang, saus pisangnya sudah aku baluri ke kuenya. Sekarang ini setengah adonan lagi aku mau timpahkan. Nah, setelah itu baru kita baluri lagi dengan coklat meleleh. Ini sobat yang tersayang, ini coklat ya. Coklatnya ini, coklat batangan ini belum aku lelehkan. Nah, setelah dia aku lelehkan, nanti aku akan siram di atasnya. Dan terakhir, aku akan taburi dengan keju parut. Kita lelehkan yuk. Saatnya coklat lelehnya kita baluri di atas kuenya.
Sobat yang tersayang, tahap yang terakhir dari yang terakhir adalah aku mau memarut keju ini di atasnya. Sobat yang tersayang, ini hasil kuenya. Lebih kurangnya seperti ini. Nah, setelah berjuang menunggu dan menunggu sambil listrik hidup ya. Karena kalau nggak hidup aku nggak akan bisa buat cake ya. Mixer tidak bisa dinyalakan, oven listrik juga tidak akan bisa dinyalakan. Jadi ya, aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang ada di rumah dan di mana saja karena sudah menemani aku sampai akhirnya kue ini jadi. Nah, bagaimana rasanya? Aku juga penasaran. Kalian juga penasaran kan? Tapi hari ini nggak bisa dimakan karena apa? Kue ini lebih cocok, lebih bagusnya lagi kalau ini kita biarkan dalam kulkas sampai keesokan hari. Jadi kita makannya itu betul-betul dalam kondisi dingin ya. Baiklah sobat yang tersayang, terima kasih. Aku pamit dari ruang pandang kalian semua. Tetap semangat, tetap gembira karena hati gembira adalah obat yang mujarab. Salam damai, bye bye.